Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Bapak Ibu Guru dimanapun Anda berada, khususnya Bapak Ibu Guru yang ada di Kabupaten Probolinggo, Kecamatan Sumber. Salam bahagia, semoga selalu dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, kali ini saya akan berbagi video tentang bagaimana menumbuhkan budaya positif. Nah, belajar bersama di komunitas belajar atau Kombel SMP Negeri 3 Sumber itu atap juga bersama seluruh Bapak Ibu Guru yang ada di SD Negeri Cepoko 4 dan SD Negeri Rambaan, Kecamatan Sumber. Saya Komari, guru penggerak, bekerja sama dengan Kepala Sekolah Bapak Dr. Andes Didit Yuswantoro, kemudian Kepala Sekolah Bapak Ambar Sulistyo SPD, dan Bapak Kepala Sekolah Bapak Hardi SPD, yaitu bekerja sama untuk belajar bersama guru-guru, mendiskusikan bagaimana cara menumbuhkan budaya positif di sekolahnya. Diskusi yang dibuat secara interaktif ini banyak submateri tentang budaya positif, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah disiplin positif, yang kedua membahas nilai-nilai kebajikan universal, yang ketiga membahas hukuman atau penghargaan atau hadiah dengan konsekuensi atau restitusi, yang keempat membahas segitiga restitusi, yang kelima membahas kontrol posisi guru, yang keenam adalah membahas 5 kebutuhan dasar manusia, dan yang terakhir adalah membahas tentang cara menyusun keyakinan kelas. Nah, untuk lebih jelasnya materi ini silakan bisa ditonton di video berikutnya, bisa dicari di link deskripsi. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya ucapkan selamat datang kepada anak baru kita di rumah dan Bapak Dewa di SMP di Cepoko 4 dan Ibu Dewa di SMP Negeri 3 Sumber. Mudah-mudahan Bapak Ibu rasa di sekolah kita di sini memang adanya sisi ini sudah tidak ditutup-tutupi, sudah memang vulgar di sini karena situasinya dekat dengan alam. Kalau di bawah kan jauh dari alam, sini dekat dari alam, pantauannya lebih dengan pusat, lebih dekat. Dampak positif nantinya kepada kita semua yang ada di sini, baik itu di SD Cepoko 4 dan di SMP Negeri 3, mudah-mudahan mempunyai dampak yang positif dan ada perubahan yang mendasar sehingga nantinya kita dapat berkembang dengan semestinya sesuai dengan alur waktu yang ada di lingkungan kita di sini. Dan tak lupa juga nanti akan berkembang dengan memaksimalkan potensi-potensi yang ada di lingkungan kita, baik itu potensi alam maupun potensi sumber daya manusia, sehingga nantinya SMP dan SD Cepoko 4 akan berkibar, baik itu di akademis maupun di non akademisnya nanti. Insya Allah kita akan bertekad akan mengubah image-image yang negatif dulunya akan kita ubah sedikit-sedikit. Kalau secara langsung ya terlalu
terlalu gimana ya, tapi sedikit-sedikit nanti bersama itu juga harus ada dukungan dari Bapak Ibu guru, stakeholder yang ada di lingkungan kita, baik sesepuh dan yang ada di lingkungan kita. Dan intinya ada kebersamaan di sini. Intinya ada kebersamaan dan komunikasi, sehingga apa yang kita kerjakan itu akan ada dua mutualisme, akan dua keuntungan, baik itu untuk kita maupun untuk anak-anak, dan yang ketiga mudah-mudahan juga keuntungan untuk lingkungan sekitar sekolah kita. Itu aja yang perlu saya sampaikan, dan ini pun akan memotivasi teman-teman yang lain yang belum CGP nantinya. CGP seperti apa? Nanti tanya-tanya ke Pak Kom, karena Pak Kom sudah masuk ke ruangan CGP, atau mungkin Bu Ulfa, Pak Dewa sudah ada ilmunya di sana. Kemarin Ibu Peracap PPG ya sebagai besar ada di sana nanti. Yang mudah-mudahan itu nanti bisa dikembangkan di sekolah kita. Ya, minimal ilmu yang kita dapatkan akan bermanfaat untuk anak-anak kita maupun untuk teman-teman. Itu aja dari saya. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saya langsung saja. Yang kita selesaikan sebetulnya banyak Bapak Ibu materi, tapi intinya dari kegiatan yang saya berikan ini adalah tentang budaya positif. Tentang budaya positif. Dari budaya positif itu sebetulnya banyak materinya, yaitu yang pertama tentang disiplin positif, ada nilai kebajikan universal, ada teori motivasi, ada hukuman, penghargaan, konsekuensi, restitusi, keyakinan kelas, kemudian 5 kebutuhan dasar manusia, 5 keputusan, 5 kontrol sebagai posisi seorang guru. Baik Bapak Ibu, sedikit menyinggung tentang disiplin positif. Saya agak romantis ini Bapak Ibu, biar pikiran kita sama-sama jalan agak interaktif ya. Jadi ada pemantik di sini. Ada pernyataan kenapa siswa itu melakukan sesuatu. Ini ada banyak alasan. Ada alasan kenapa kamu melakukan ini. Aku dimarahi, aku dibuta, takut dipelototi. Maka anak-anak itu melakukan apa keinginan ini disebut disiplin positif. Ada alasan lagi yang lain, nanti mohon pendapat dari Bapak Ibu biar ada interaktif. Kenapa kamu melakukan? Kenapa kamu rajin? Kenapa kamu belajar? Ada alasan karena aku karena kata ini. Ada lagi melakukan kedisiplinan di kelas itu, ditanya kenapa takut saya takut dihukum. Ada yang alasan karena melihat konsekuensi. Ada lagi yang alasan ingin mendapat hadiah, penghargaan. Ada lagi yang ingin mendapat karena hal itu nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai kebajikan yang dia yakini. Kalau diibaratkan dalam kita sholat Bapak Ibu ya, sholat. Kalau kita bayangkan, kenapa kita sholat? Gitu. Macam-macam, takut neraka. Kenapa kamu sholat? Ingin surga. Itu ingin surga, ini hadiah, ini penghargaan. Kenapa kamu sholat? Ya, karena aturan. Saya seorang Islam, saya sholat. Gitu dia. Ada lagi, kenapa kamu sholat? Ya karena saya ingin tidur. Macam-macam. Kenapa kamu sholat?
Karena itu memang ada nilai kebaikan di sholat itu untuk keperluan saya sendiri. Itu ada di sana. Sekarang pertanyaan begini Bapak Ibu. Dari masalah pemantik ini, mohon pendapatnya, tidak harus semua. Menurut jenengan di sini positif itu yang mana? Apa tadi takut dimarahin itu karena itu ada sebuah aturan, karena takut dihukum, karena ada konsekuensi kalau tidak dilakukan, karena takut ada konsekuensi yang lain, ada kadang melakukan sesuatu karena ada hadiah, ada penghargaan, kemudian yang lain adalah karena ada nilai kebaikan, nilai kebaikan yang manfaat untuk dirinya dan orang lain. Silakan, ini sebagai pesangon kita disebut positif. Monggo siapa yang mau beri pendapat dulu, yang betul-betul di sisi positif itu yang mana, kemudian apa alasannya begitu, supaya kita ini namanya kita saja. Monggo siapa yang mau memberikan pendapatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup sederhana sebenarnya saya dari penjelasan Pak Komar tadi menyangkut tentang kebiasaan positif. Kebiasaan positif itu banyak sekali permasalahannya. Ternyata setelah saya simak, saya simpulkan itu sederhana. Berbuat positif anak-anak itu ada dua pilar yang selalu harus kita jalankan. Yang pertama adalah ada komunikasi yang kontinu, berkesinambungan, jangan bosan-bosan mengingatkan kepada anak-anak. Itu adalah salah satu bentuk komunikasi. Dan yang paling penting lagi yang berikutnya pilar yang kedua adalah anak-anak ini butuh perhatian. Kadang-kadang dia nakal itu karena di rumah tidak pernah ketemu orang tuanya, tidak pernah ditanya mana catatannya mana, tapi dinilai sama gurunya banyak. Ketika kita berbicara tentang itu, hubungannya dengan psikologi sosial, tingkat SDM kemudian tingkat SDM orang tua yang tidak memadai dengan perkembangan anak-anaknya. Ketika masa puber, mungkin baru putus cinta dengan temannya, atau disakiti, atau baru dibully sama temannya, orang tua tidak mau tahu. Padahal anak-anak butuh perhatian. Kenapa kok kepalanya benjol? Gak ada yang pernah ditanyakan sama orang tuanya. Termasuk pelajarannya, mana buku catatannya mana, tadi sampai ke sekolah apa? Ya, itu adalah bentuk komunikasi antara orang tua, guru dan murid, mungkin antara murid dan murid. Sementara itu, jadi ada dua pilar yang harus dikembangkan supaya anak-anak punya budaya untuk melakukan hal yang positif. Pertama saja ada komunikasi yang kontinu, kemudian harus ada sebuah perhatian. Karena anak ini kadang-kadang minta perhatian dan memang butuh. Nah itu sementara yang saya sampaikan Pak Komar tentang yang tadi disampaikan tentang budaya positif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak sudah memberikan gambarannya apa itu disiplin positif. Mungkin ada lagi yang Bapak Ibu ingin menjabarkan yang mana tadi yang disiplin positif itu? Apa yang karena melakukan karena hukuman, ada tata tertib atau yang lain, atau tadi yang terakhir itu ada karena melakukan kan ada nilai kebaikan. Apakah ini surga, neraka, atau itu yang lanjutkan gitu? Nah, ada kesimpulan yang mana yang seharusnya kita sebagai guru mendidik anak itu melakukan sesuatu itu kan apa gitu. Ada lagi yang mau menjawab? Oke, baik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mana disiplin itu identik dengan aturan-aturan. Jadi kalau menurut saya kalau disiplin itu dihubungkan dengan aturan-aturan, jadinya itu melakukan sesuatu karena takut, karena ada bahagia, dan bukan menjadi orangnya sendiri melakukan sesuatu yang positif. Jadi kalau kita ingin menanam disiplin positif, kalau menurut saya pribadi, bagaimana mindset kita itu mengubah kata wajib itu menjadi perlu, bukan harus lagi. Jadi perlu dilakukan. Jadi kita tinggal, menurut saya, ketika itu wajib itu harus dilakukan dan tidak dilakukan mendapatkan dosa misalnya, lainnya nanti peserta hidup kita itu takut dengan aturan itu, sementara aturan itu pasti dilakukan. Jadi kalau misalnya kita menanamkan mindset kepada anak wajib itu adalah perlu, jadi merupakan kebutuhan mereka. Nah, maka dari itu kita sebagai peserta didik kita memberi gambaran kepada anak-anak hal yang negatif itu seperti ini, efeknya seperti ini, itu Bapak. Itu aja dan saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah ada dua budaya pembicaraan sudah kompleks kita lakukan. Karena sudah habis mengatakan tapi kedua orang yang untuk melakukan didiklah kamu sebelum dilahirkan, apalagi jenjang yang sudah sebelum tiga didikkan. Kalau pakai yang kedua berbicara kepada di dalam membudayakan ucapan salam itu sudah dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ini dikatakan apa sekali ya, terus warahmah dan rahmat dari Allah wabarakatuh dan keberkahan. Ketika budaya salam itu sudah diterapkan dan menjadi naluri kebiasaan kepada anak dan betul-betul tidak lagi hati selama dunia dan akhirat, selama di sekolah, selama di Assalamualaikum. Terima kasih Pak Husni sudah memberikan dukungannya. Ini berarti sudah agak mulai paham bahwa tadi disiplin harus selalu ada diskusi lagi, kemudian harus menanamkan pada anak itu bahwa disiplin itu bukan karena diprototi, dimarahi, dihukum, ada tata tertib, tapi dididik sekiranya anak itu merasa ini perlu ada nilai kebaikan untuk saya, untuk dirinya. Kemudian dari perspektif dari Pak Husni juga benar, misalnya kita dicontohkan dengan budaya salam. Setiap anak itu setiap ketemu dengan teman guru dibiasakan untuk salam. Nah, kita sebagai guru bagaimana menanamkan kepada anak itu bukan karena kita mendidik salam. Kalau tidak kamu dukung, nggak gitu. Tapi mendudukkan mereka bagaimana sekiranya dia itu kenapa saya harus mulut salam? Karena di situ ada nilai kebaikan untuk dirinya, untuk orang. Nah, kita menanamkan seperti itu, tugasnya dulu. Kalau dulu kita sudah sering Bapak Ibu waktu kita sekolah terlambat dipanggil langsung dihukum, dimarahi, diprototi. Untuk sekarang itu sudah tidak boleh begitu, tapi dipanggil, didudukkan, kemudian diberi nasihat sekiranya dia sadar sendiri, iya saya tidak terlambat itu karena memang ada nilai untuk saya. Intinya gitu, nilai itu namanya disiplin positif. Dari beberapa tanggapan atau jawaban pemantik para bapak ibu guru, saya menjelaskan bahwa ada kaitannya dengan motivasi. Nah, di sini Dayan Gassen dalam bukunya itu menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia.
yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Mereka melakukan karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman yang akan menimpanya, dan ini merupakan bersifat motivasi eksternal atau dorongan dari luar dirinya, maka bukan dari dirinya. Kemudian perilaku manusia yang kedua itu yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, melakukan karena sebuah imbalan atau penghargaan atau pengakuan, tidak bertahan lama. Ini juga bersifat jangka pendek dan bersifat motivasi eksternal juga dari luar. Kemudian perilaku manusia yang ketiga itu karena untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, ini yang murid-murid kita inginkan agar memiliki motivasi diri, ya. Melakukan karena menghargai diri sendiri dan dengan menghargai nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi mereka melakukan sesuatu itu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seorang memiliki disiplin positif, karena motivasi berperilakunya bersifat internal atau dorongan dari dalam dirinya, atau yang juga disebut motivasi intrinsik. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini juga dapat kita simpulkan makna dari disiplin itu, yaitu yang pertama adalah untuk menciptakan murid yang merdeka. Syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Kemudian yang kedua, disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Yang ketiga, disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan mulia, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Kemudian yang keempat, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan. Kemudian kesimpulan yang keempat adalah seorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan, karena mereka berdasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kelima adalah sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Saya cukupkan untuk disiplin positif. Berikutnya itu agak saya percepat. Tentunya ada bagus materinya. Pelajaran ini 2 minggu lebih. Kita harus rangkum beberapa yang penting. Yang penting disiplin positif Bapak Ibu sudah paham. Yang kedua adalah nilai kebajikan universal Bapak Ibu. Nilai kebajikan tadi itu sudah ada kaitannya. Yang universal maksudnya gimana? Ada kebaikan tapi tidak universal. Contohnya ini, misalnya berbuat bohong atau jujur itu kan universal. Orang jujur, semua orang mengakui, sepakat itu baik, itu kebajikan yang universal. Ada kebajikan yang tidak universal. Apa? Berbohong karena dia terada. Kalau saya jujur, saya akan dihukum, maka saya harus berbohong. Maka berbohong baginya itu kebaikan, tapi tidak universal, hanya buat dirinya. Nah, di sini Kemendikbud mengajarkan bagaimana menanamkan kebajikan-kebajikan itu yang universal, yang semuanya diakui kebaikannya, bahwa itu baik. Itu tentang universal. Lanjut saya di situ menerangkan tentang
contoh-contoh nilai kebajikan universal. Yaitu saya memberikan contoh kalau di pendidikan Kemendikbud yang sekarang itu, yaitu profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua adalah nilai kebajikan mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Kemudian ada lagi contoh yang kedua itu yang dimiliki oleh PYP, yaitu sikap murid yang diinginkan. Sikap murid itu yaitu mempunyai nilai yang toleransi, mandiri, empati, kerjasama, ada rasa hormat, menghargai, keingintahuan, percaya diri, integritas, antusias, kreativitas, komitmen, dan lain sebagainya. Dan ini yang ketiga, 9 pilar karakter Indonesia Heritage Foundation Area itu mempunyai tujuan nilai nilai kebajikan, yaitu cinta Tuhan yang segenap ciptaannya, kemudian kejujuran, amanah, diplomatis, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan kerja keras, baik dan rendah hati, kedamaian dan kesatuan, kemandirian dan tanggung jawab, hormat dan santun, kepemimpinan dan keadilan, toleransi. Ini merupakan contoh-contoh nilai kebajikan yang sebagai guru kita menanamkan nilai-nilai kebajikan ini kepada anak didik kita atau peserta didik kita. Kemudian saya simpulkan di situ bahwa nilai-nilai kebajikan itu bahwa nilai kebajikan universal itu adalah nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nah, di sini saya simpulkan tentang nilai-nilai kebajikan universal. Tentang hukuman, penghargaan, konsekuensi, restitusi, saya rangkum ini dalam sebuah kegiatan dulu. Hukuman tahu Bapak Ibu ya, itu tahu ya. Hukuman, penghargaan tahu juga. Konsekuensi mungkin agak mirip katanya dengan hukuman, tapi beda. Nah, sekarang supaya teraktif, saya minta menurut saya kan beda hukuman dan konsekuensi. Untuk supaya kita nggak kaku, mohon bantuannya Bapak Ibu, apa itu hukuman dan konsekuensi? Berikut contohnya dalam sehari. Ada yang sudah membaca, apa itu konsekuensi, apa itu hukuman? Ada yang sudah baca? Mohon pendapatnya. Biar interaktif, apa dari saya saja, pikiran saja. Ngantuk. Enggak. Ada hukuman, ada konsekuensi. Ini beda. Kemendikbud menyuruh kita tinggalkan hukuman, tapi pakai konsekuensi, bahkan suruh pakai yang restitusi, lebih lembut tadi. Tapi terima kita konsekuensi. Tidak ada yang tahu hukuman dan konsekuensi. Baik. Untuk sedikit memberikan semacam gambaran. Jadi konsekuensi itu sebenarnya ada di hukum besar sebab akibat. Jadi kalau dia melakukan salah, tentu merugikan orang lain. Cara agama tentu berhubungan dosa. Kalau berbuat dosa masuk neraka. Kalau berbuat baik dapat pahala masuk surga. Jadi ada waktu skala yang besar. Jadi ketika dia melanggar, yang dirugikan pertama adalah dirinya sendiri, seperti berbohong. Kemudian yang dirugikan ya teman-teman. Kalau di lingkungan sekolah, temannya yang dirugikan, guru yang dirugikan. Jadi kayaknya konsekuensinya seperti itu. Jadi kalau dia nakal, konsekuensinya tidak punya teman.
Kalau dia pelit konsekuensinya, dia yang dikasih sesuatunya. Gitu. Kalau nakal, tidak punya teman. Kalau ngomong jorok, dijauhi. Bahkan mungkin temannya akan lebih jorok lagi. Jadi ada hukum konsekuensi itu, kalau menurut saya secara pribadi itu adalah berhubungan langsung dengan hukum besar. Mungkin itu. Terima kasih. Ada yang lain? Kawan ini biasanya nanti kantor ya. Yang ibu-ibu dari Mas Dewa mungkin belum nanti ada ya. Oke, kawan ini. Saya sedikit tahu tentang apa itu paradigma pembelajaran yang berusaha pada siswa. Intinya pada itu. Jadi aturan-aturan yang kita terapkan selama ini semacam tata tertib itu kadang-kadang siswa tidak dilibatkan. Jadi hanya orientasi teacher yang membuat itu teacher. Hubungannya dengan disiplin positif itu kayaknya penghormatannya pada hubungannya dengan hukuman itu tidak menghormati siswa. Jadi ketika siswa melakukan kesalahan tidak diberitahu alasan logisnya. Kalau hukuman itu cenderung kamu salah, bukan hukuman. Jadi anak tidak diberi pertanyaan-pertanyaan kenapa kamu melakukan kesalahan. Penghormatan kepada anak itu tidak ada, malah justru menghakimi, memberi justifikasi seperti itu. Jadi anak kalau di pendidikan modern cara mendidik kita seperti itu, kadang-kadang anak malah membaca dirinya itu saja jelek ini. Gak dikasih kesempatan, kenapa kamu melakukan kesalahan? Kenapa kamu melakukan itu kalau hukuman? Lalu disiplin positif, paradigmanya anak dikasih kesempatan, alasan-alasan logisnya kamu melakukan kesalahan seperti itu. Jadi ada tanggung jawab memperbaiki diri seperti itu. Ketika anak menjawab alasan logisnya, dia itu dihargai, semacam dihargai, dia diajak berpikir konsekuensi yang ini nanti gimana seperti itu. Lalu-lalunya nih, terima kasih. Oke, terima kasih. Bapak-bapak mau nambah? Itu kan gini Pak, mungkin Pak Wandi lebih menekankan pada hukum. Jadi mungkin bedanya dengan yang dibiasakan di anak-anak, kalau hukum langsung menyebut kalau itu anak. Untuk yang biasanya itu kan masih ada apa kalau udah hukum jelas-jelas hukuman itu jelas-jelas salah. Lebih banyak paradigma lama itu lebih banyak anak bisa ditempatkan ya untuk argumen satu alat ya satu alat aja ada sisi guru kok, dari sisi tidak ada dialog. Anak kan punya penghormatan bahwa dia punya keyakinan diri juga, punya etos. Mungkin alasannya bisa bukan apa, tapi tetap kasih kesempatan. Di paradigma baru itu disiplinnya positif itu memang anak itu juga manusia, harus dihargai. Tidak hanya ujuk-ujuk ada tanda tertib konsekuensi itu paradigma lama, tapi lumayan lah untuk menakut-nakuti. Ya, nanti itu bisa dirubah. Ya, karena memang budaya kita memang untuk tradisi berpikir modern itu maaf aja ya primitif lah. Jadi kayak memang saya dulu juga gitu. Maaf ini cerita kasus ya. Saya itu punya kakek dari militer, ras mendidik saya. Yang muncul ketika saya dihukum sama kakek saya ketika melanggar etika publik. Waktu itu saya itu mungkin
saya itu diikat sama kami ini menimbulkan traumatis. Jadi hubungan fisik itu menimbulkan traumatis. Ketika kakek saya pulang dari Madura ke Jember, itu saya tidak menghindar, malah bikin dendam ada kakek saya. Padahal mungkin menurut kakek saya itu mendidik. Biar saya tidak, kalau jadi manusia itu harus menjaga itu. Itu mungkin tidak seperti itu. Tapi anak tidak dihargai. Saya menganggap kok jangan sekali orang ini. Kakek saya wah ini di batinnya anak itu seperti itu. Jadi selama akhirnya progres bermanfaat pendidikan tanpa maksud itu akhirnya berkembang paradigma disiplin positif. PS-nya hukuman. Disiplin positif itu anak itu masih dikasih kesempatan, kamu ngapain melanggar ini? Dampaknya apa? Seperti itu dikasih konsekuensinya. Jadi konsekuensi itu alasan logis anak lebih positif dari hukuman. Konsekuensi logis anak melakukan kesalahan, nanti ditanya dampaknya apa? Akibat pada dirimu apa? Dalam lingkungan apa? Ada hukuman enggak? Padahal frekuensinya malah hukuman itu ya sesuai itu satu A. Jadi langsung kamu melanggar hukumannya ini. Seperti itu nggak ada argumen anak diwawancarai dengan baik-baik. Ini juga dijelaskan dulu kita ada kondisi juga kayak gitu. Itu aja. Terima kasih Pak. Ini alhamdulillah dari Pak Agung, dari Pak Agung, dari Pak Haji. Baik, saya simpulkan ya, sudah banyak betulnya Bapak Ibu. Tadi konsekuensi kata Pak Haji sebab akibat termasuk juga. Kalau kamu melakukan itu, maka konsekuensi kamu harus melakukan gitu. Ya. Artinya apa? Sama-sama tahu. Anak dan guru sudah sama-sama tahu. Jangan kalau hukuman satu alat, dia melanggar contoh, melanggar perkataan pokok, guru saya ingatnya menghukum sembarang, hukumannya rokok. Ya. Kamu bicara rokok, lari lawan, itu tidak logis. Nah, gitu. Jadi konsekuensi itu harus sama-sama diketahui, aturan sama-sama diketahui. Anak-anak kalau berkata kotor, maka konsekuensinya kamu harus minta maaf pada siapa yang dikatakan. Itu namanya konsekuensi. Kalau menjatuhkan piring pecah, apa konsekuensinya? Dia membersihkan, kemudian suruh mengganti. Apa yang harus kamu lakukan? Yang harus bersihkan juga. Bagus. Ketika kamu jawab, terus apa lagi yang harus kamu lakukan? Harus mengganti Pak. Bagus. Aku punya kesempatan jawab. Oke, kapan mau diganti? Mungkin besok Pak. Pak Guru, tunggu ya. Itu namanya konsekuensi. Bukan begini, piring dijatuhkan pecah, marah wes, marah. Ini sebagai orang tua juga kepada anak gitu ya. Marah itu salah, marah. Terus tapi yang membersihkan siapa? Orang tuanya. Marah kemudian sambil membersihkan piringnya. Gak ada manfaat buat anak ini. Gak ada rasa tanggung jawab, marah. Yang bagus gimana? Tadi restitusi yang mutunya dibangun. Nah, kamu sudah menjatuhkan piring. Iya Pak, tadi tidak sengaja. Dan kamu kalau tidak sengaja, iya tadi berdua begini. Jadi saya menjatuh. Terus gimana? Nanti biar tak bersihkan. Oh ya bagus. Terus gimana lagi? Mau ganti Bu, cuma ada uangnya. Oke, kalau mau ganti nanti Abi sama Umi tak kasih. Cuman ada syaratnya, kamu kerja dulu, apa nyambung. Nah gitu, itu konsekuensi dan sudah mendekat ke restitusi. Intinya begitu untuk pendidikan anak itu harus begitu. Jadi jangan langsung marah dan jelas. Dia melanggar anak langsung bisa dimaki, bahkan guru mau kata kotor. Kamu sudah jelek, rambutnya nice gitu. Apalagi di depan anak-anak teman-temannya itu nggak boleh. Tadi sudah dijelaskan hukuman itu rata-rata ke fisik, kemudian hukuman itu rata-rata ke psikis. Dia menghukum mentalnya.
hukuman dan sangat sakit, bahkan akan membuka mungkin Bapak Ibu sampai sekarang ingat dulu pada guru yang sangat sadis kepada Bapak Ibu, ingat dan sakit hatinya tetap muncul. Kita sekarang nggak boleh gitu, sekiranya nggak begitu, karena katanya pendidikan itu bukan hukuman, bukan polisi yang menghukum, itu adalah pihak hukum, kita adalah pihak pendidik gitu. Baik Bapak Ibu, agak bagus ini sudah. Soal lebih jelas lagi soal hukuman, konsekuensi, udah restitusi, saya ada banyak versi, silahkan bisa minta saya. Ini saya sangat sayang sekali ini sampai saya sampaikan. Oh bagus, saya nanti tabelkan ininya. Sekarang jadi ini sangat penting untuk guru-guru karena apalagi kali ini tadi saya minta balik ikut karena maka kalian kehilangannya akan melanggar. Jadi ikut Pak biar ada jalannya. Di sini ada akibat hukuman apa, kemudian restitusi apa akibatnya itu ada semua. Cuman yang penting Bapak Ibu sudah paham apa itu hukuman, konsekuensi, restitusi. Berikutnya saya ke materi berikutnya. Ada tinggal 3 sudah. Keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, dan 5 posisi kontrol guru. Nah ini ada video, semoga bisa jelas. Silakan dilihat di sini, nanti ditanggapi kalau itu dicatat gitu ya. Dicatat, kita tonton bersama-sama. Oh iya. Oke, sudah. Ini alhamdulillah baik sekali, ada tambahan lagi. Dan memang guru gerak itu ya punya amanah untuk menyebarkan apa yang baru. Oh ya, nanti di sesi kenalan kalau sudah. Jadi mohon maaf kalau kita baru namanya dari mana. Ini alhamdulillah dengan kawannya semua. Bapak Ibu yang baru saya ingin menjelaskan lagi sebentar saja karena ada yang baru. Nanti sudah kita bahas tentang disiplin positif. Tadi kita sudah membahas tentang disiplin positif. Disiplin positif itu bukan karena paksaan, artinya ya, melakukan siswa ini dididik melakukan apa-apa bukan karena paksaan itu, bukan karena dia, bukan karena ini, tapi kita punya amanat untuk mendidik anak supaya anak itu punya jiwa melakukan karena ada nilai di situ, nilai kebaikan, nilai kebajikan yang besar. Kemudian yang kedua tadi kebajikan yang besar itu kebaikan, sebuah kebaikan yang harus ditanamkan pada anak-anak yang diakui oleh orang banyak. Kebaikan yang diakui oleh orang banyak.
Kemudian tadi kita bahas hukuman, penghargaan, konsekuensi, restitusi. Kalau hukuman disarankan untuk tidak dipakai dulu sudah yang dulu, karena ini akan membuka pada anak kebencian, akan teringat terus, sakit hati, tidak membangun anak. Kemudian ada penghargaan itu tadi ada yang bilang penghargaan bersifat sementara, dikasih hadiah dia mau melakukan, begitu hadiahnya sudah habis, mana ya kita sudah tidak ada hadiahnya, mereka harus melakukan. Yang kedua, lebihnya berarti satu orang mendapatkan hadiah, sekian banyak tidak mendapatkan hadiah. Apa yang tidak dapat hadiah sakit hati, itu diusahakan untuk jangan katakan. Kemudian konsekuensi ini yang agak disarankan oleh Kemendikbud. Apa tadi? Seperti yang tadi kita ngomongkan, kalau menjatuhkan diri, maka sebagai guru itu jangan langsung komen, marah, menghukum, dan hukumnya tidak logis. Mau menjatuhkan diri, kok suruh diri lakukan, kok suruh tulis di sini. Saya tidak akan menjatuhkan tadi, jangan. Tapi gimana? Nah, kenapa kamu tadi untuk menjatuhkan diri? Iya Pak, saya kasih dua. Tadi dua. Terus gimana? Apa yang saya lakukan? Ya harus bersihkan Pak. Bagus, kamu tanggung jawab. Terus apa lagi Pak? Saya harus menggantinya. Itu tadi gambarannya. Kalau saya kasih itu berarti kamu mengganti ya? Iya, kapan? Bisa. Jadi begitu. Jadi tumbuh anak tanggung jawab, tumbuh anak yang hati-hati, dan kebersihan yang hati-hati. Itu. Kemudian ada video ini kita tonton bersama supaya interaktif. Bapak Ibu silakan poin-poinnya yang menurut Bapak Ibu masuk ke dirinya catat dan mohon kendalanya nanti untuk disampaikan. Gitu ya. Ini video yang sudah disusun oleh Kemendikbud. Nah, ada yang bosan ini yang pakarnya ada tiga institusi sama kaki. Jadi benar ya. Baik, silakan selamat menonton sambil mencatat poin-poinnya. Waiting for connection. Bluetooth connected. Nilai positif yang diterapkan di lingkungan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak Guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini?
Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya saya bisa lebih proaktif. Mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan.
sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, ibu bapak guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan, apa keyakinan yang kita sepakati? Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, ibu bapak guru hebat. Salam bahagia ibu dan bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah.
dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, Nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang? Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi.
bikin seneng ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah, sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya.
Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Setelah kita mempelajari tentang teori motivasi, hukuman, penghargaan, konsekuensi, restitusi, kemudian sedikit menyinggung tentang masalah tersebut, kemudian kita menonton bersama-sama ya tentang 2 video segitiga restitusi dan 5 posisi kontrol guru. Ini dilakukan walaupun proyektor mati karena listrik padam dan hanya sound casan yang hidup dan juga laptop yang masih hidup. Guruku tetap semangat. Setelah kita menonton video tersebut, Bapak Ibu guru sangat interaktif, saling menyimpulkan dan saling memberi tanggapan. Lanjut di situ saya mengajak Bapak Ibu guru, yaitu kami lanjut dengan simulasi menyusun keyakinan kelas, seakan saya adalah seorang guru, kemudian Bapak Ibu yang lain adalah sebagai murid. Dengan instrumen yang sudah saya berikan kepada Bapak Ibu guru, sangat interaktif, berdiskusi, menyusun keyakinan kelas. Namun sayang sekali baterai HP sudah habis sehingga tidak bisa merekamnya keseruan tersebut. Namun di sini kami menghasilkan contoh keyakinan kelas seperti yang akan saya tampilkan. Kemudian setelah itu kami menjelaskan kepada Bapak Ibu guru tentang keterkaitan semua itu, yaitu tentang disiplin positif, kemudian teori motivasi, kemudian 5 posisi kontrol, 5 kebutuhan dasar manusia, kemudian bagaimana segitiga restitusi, bagaimana nilai-nilai kebajikan, kemudian terakhir kita menyusun kelas, menyusun keyakinan kelas maksud saya. Lalu kami terakhir memberikan kegiatan yaitu refleksi bersama, di mana refleksi ini kami berikan pertanyaan yaitu apa saja yang sudah kita pelajari dan yang sudah dilakukan, kemudian yang kedua apa yang perlu kita perbaiki setelah kita mempelajari tentang budaya positif ini, lalu pertanyaan ketiga apa yang sudah baik yang sudah pernah kita lakukan berkaitan dengan hal ini, dan yang terakhir itu saya bertanya yaitu dan bagaimana kita akan menerapkan di sekolah masing-masing. Dengan semangat Bapak Ibu guru menyampaikan refleksinya, saling bergantian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan desiminasi ini merupakan kegiatan komunitas belajar yang sangat bagus, khususnya bagi saya sebagai pendidik. Dalam kegiatan ini bersama-sama kita belajar tentang budaya positif di lingkungan sekolah kita. Kegiatan ini menurut saya sangat menyenangkan. Di sana kita bisa saling diskusi, saling menemukan wawasan baru, tentunya banyak sekali manfaatnya bagi kita sebagai pendidik, khususnya untuk anak didik kita nantinya. Kegiatan ini sangat inspiratif. Alangkah baiknya kegiatan seperti ini perlu dibiasakan, karena dalam kegiatan ini tentunya kita bisa saling berbagi ilmu. Ada banyak pelajaran yang saya dapat dari materi budaya positif ini, di antaranya salah satunya bagaimana kita menumbuhkan disiplin positif
dan menanamkan nilai-nilai kebajikan universal pada peserta didik. Bagaimana cara kita menangani murid yang lebih efektif, dan bagaimana menumbuhkan motivasi intrinsik pada peserta didik kita. Dan juga ada bagaimana cara menyusun dan melaksanakan keyakinan-keyakinan kelas, bagaimana mengetahui kebutuhan peserta didik. Tentunya secara bertahap, perlahan akan saya terapkan dalam lingkungan sekolah saya. Tahap awal, saya akan coba fokus dulu dengan menyusun keyakinan kelas bersama peserta didik di lembaga saya. Insya Allah di awal ajaran baru di tahun ini. Semangat, cerdaskan anak bangsa, sehat, berkah, berlimpah, bahagia, sejahtera lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian keseruan diskusi kami bersama Bapak Ibu guru yang hebat yang tetap semangat untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat demi memenuhi slogan pendidikan yang berpusat pada murid atau student center. Semoga bermanfaat dan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menerapkan budaya positif di sekolah masing-masing. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Mohon maaf kurang dan lebihnya, dan terima kasih atas perhatiannya. Salam bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.